dari Anas radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan sabda Nabi SAW, ahli surga yang paling rendah derajatnya untuk orang yang dilayani 10.000 pelayan. 10.000 pelayan dia punya. Pelayan ini ya. Tangan masing-masing mereka membawa 2 piring, yang satu terbuat dari emas dan yang satu terbuat dari perak. Hadis ini riwayat Tabarani dengan sanad yang kuat dan dinyatakan oleh juga Al-Hafidh ya, dalam Fathul Bari jilid 6 halaman 324. Dan ini hadis terakhir dalam bab tentang masalah surga. Ini orang terendah di surga, teman-teman sekalian. Bagaimana dengan orang yang di atasnya? Semoga Allah jadikan kita orang yang mendapatkan derajat tertinggi di surga setelah para nabi-nabi, insyaAllah. Minta-minta berdoa asalnya hukum, ibadah kepada Allah. Tapi mintanya dialihkan bukan kepada Allah tapi kepada kuburan. Karena dianggap kuburan itu bisa memberikan mudarat dan manfaat. Nah ini syirik besar namanya. Kalau syirik besar teman-teman sekalian, maka konsekuensinya akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, kalau dia meninggal, dia akan kekal di api neraka. Yang ketiga, semua amalnya yang pernah dia kerjakan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang berbahaya sekali syirik besar ini. Berbahaya sekali syirik besar. Makanya Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, sungguh ya bodoh orang-orang yang datang minta-minta ke kuburan, sementara dia tahu kuburan itu di dalamnya manusia seperti dia, walaupun dia adalah orang yang dekat dengan Allah dasarnya dan sudah menjadi tulang belulang. Mesti dia langsung minta kepada Allah. Kakak saya dulu semasa kecil suka makan makanan sesajen yang diletakkan di sawah oleh orang-orang. Makanan itu berupa kue, nasi, telur, dan lain-lain. Dan kakak saya makan tanpa sepengetahuan mereka. Kakak saya bilang daripada mubazir. Bagaimana hukumnya? Tidak usah makan ini, makanan begini tidak usah dimakan. Cari makanan yang halal yang lain. Khawatirnya menjadi syubhat malah gitu kan. Tapi mudah-mudahan kalau yang dimaksud kakaknya ini belum balik misalnya masih kecil atau sudah balik tapi tidak tahu, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi lebih baik hindari, kenapa harus makan sesajen? Hadis selanjutnya nomor 47. Dari awal kita belajar, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, sungguhnya aku berada di atas telaga sehingga aku melihat orang yang masuk kepadaku di antara kalian atau dari antara kalian. Jadi Nabi SAW di atas mimbarnya di atas telaga, jadi bisa melihat siapapun yang datang gitu ya. Dan beliau mengetahui umatnya dari bekas-bekas uduknya, karena bekas uduk kita akan mengeluarkan cahaya yang terang. Karena beliau pernah mengatakan begitu, aku ingin sekali melihat saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara anda. Kata Nabi SAW, bukan, karena adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku nanti, saudara-saudaraku yang datang sepeninggalku ya. Kata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana anda mengenal mereka? Kata Nabi SAW, dari tempat uduk mereka akan keluar cahaya yang terang. Anak muda, generasi muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah yang maha suci dan juga maha mulia dan maha tinggi. Yang kita lihat sekarang, lingkup misalnya di Indonesia saja kita bicara. Sering kita dengar itu. Mumpung masih muda. Gitu. Apa maksudnya? Silakan buat sepuasnya. Boleh kenal rokok, khamar, narkotika, perzinahan, segala macam hal. Mumpung masih muda. Seakan-akan nanti kalau sudah tua baru taubat. La haula wa la quwata illa billah. Siapa yang menjamin anda bisa sampai masa tua? Justru di masa muda itu harus digunakan. Karena potensi, energi, ide-ide lagi banyaknya dan bagus. Lagi cemerlangnya. Kenalkan Allah Subhanahu wa taala di masa mereka masih kecil. Takutlah kepada Allah. Patuhlah kepada Allah. Ini karena Allah perintahkan. Saya coba terapkan kepada anak-anak seperti itu dan tertanam cukup baik. Biarkan mereka tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa generasi muda ini dibiarkan hilang begitu saja? Ini adalah aset umat yang harusnya bisa dijaga. Harusnya kita biasakan mereka sudah mengenal sholat malam, mengenal Al-Quran, mendengar tentang surga dan neraka. Jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surga pun tidak. Wahai muslimah, terutama yang belum pakai hijab, ataupun yang sudah pakai hijab tapi masih setengah-setengah, ini maslahat buatmu. Ya. Ini bukan penyiksaan, bukan penindasan. Jadi nggak perlu membahasakan, saya nanti pakai hijab kapan saya mau, kapan hati saya tergerak.
Ini mau nunggu sampai kapan? Apakah sampai ajal datang? Kan tidak mungkin. Ya, karena ajal bisa datang kepada siapapun dan kapanpun, setiap saat bisa datang. Maka jangan sampai Anda menyesal pada saat Anda datang nanti pada hari kiamat. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, menceritakan sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, sungguhnya Musa pernah bertanya kepada Rabbnya, apakah serendah-rendah kedudukan ahli surga? Yang paling rendah derajatnya siapa? Maka dijawab, seseorang yang datang setelah ahli surga masuk ke dalam surga, lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Jadi semua ahli surga sudah masuk, tinggal dia sendiri yang belum nih. Maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Ia menjawab, wahai Rabbku, bagaimana mungkin sementara manusia telah menempati rumah mereka masing-masing dan mengambil bagian mereka. Dia punya gambaran surga sudah penuh, gak ada lagi tempatnya buat dia. Dikatakan kepadanya, apakah kamu rela memiliki sebagaimana dimiliki oleh raja dunia? Bagaimana raja dunia? Yang termiskin pun raja dunia itu punya tanah, punya kekuasaan gitu kan. Bagaimana dengan raja terkayanya dunia? Maka ia menjawab, tentu aku rela ya Allah, dikasih seperti raja dunia. Bagi manusia itu sudah sangat besar gitu kan. Tapi ini sangat rendah di surga. Maka Allah berkata, itu untukmu dan semisalnya, 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 dan semisalnya. Artinya kau akan dikasih seperti kerajaan dunia, raja terkaya dunia, namun didobelkan, 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 didobelkan. Bayangkan ini teman-teman sekalian. Diucapkan oleh Nabi SAW berulang-ulang, Allah berfirman seperti itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, yang terletak di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman atau raudhah dari taman-taman surga, dan mimbarku terletak di atas telagaku. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 11 halaman 465 dan juga Muslim jilid 9 halaman 62. Hadis ini menjelaskan juga bahwasanya Nabi SAW memaknakan antara rumahnya dengan mimbarnya taman dari taman surga. Nah, ini ada sebab penyebutan hadis bahwasanya satu hari Nabi SAW pernah keluar, kemudian melihat ada beberapa sahabat yang sedang berzikir, ada yang sedang sholat, ada yang sedang baca Quran, ada yang sedang saling menasihatin. Maka Nabi SAW melihat perbuatan tersebut mengatakan, ini adalah taman dari taman surga. Kemudian mimbarku ada di atas telagaku. Ya, ini seperti maknanya yang Nabi SAW sampaikan. Ya. Mimbar yang beliau pakai dulu, atau memang ada mimbar Allah siapkan khusus, nanti beliau jadi bisa melihat semua umatnya datang minum dan mempersilahkan mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Dan barang siapa yang datang kepada Rabbnya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh beramal saleh. Beda kan? Ada orang yang beramal saleh hanya sekedar ya salat, yang penting sudah salat, yang penting sudah sedekah, yang penting sudah puasa. Dia dengan orang sungguh-sungguh mengejar pahalanya, enggak mau luput sedikit pun pahalanya, walaupun setengah pahala enggak mau hilang. Ada yang afdal, yang paling afdal yang dikejar sama dia. Maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi, derajat-derajat yang tinggi, jauh dibandingkan dengan orang yang mau pas-pasan. Ada orang begitu semuanya. Yang penting saya masuk surga. Mau rendah, mau tinggi, ya, sesuai dengan niatnya. Harusnya kita mengejar yang terbaik. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau kalian minta surga, minta firdaus. Mungkin amal kita tidak cukup sampai di sana, tapi Allah berikan kita kesempatan dengan cara memohon, merengek, manja dengan Allah SWT. Minta, tidak ada yang mustahil. Hadits nomor 43 dari awal belajar, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, Haudi masiratu syahr, ma'uhu abyadu minal laban, wa rihuhu atyabu minal misk, wa kizanuhu kanujumis sama', man syariba minha fala yadhma'u abada. Telagaku sejauh perjalanan sebulan, airnya lebih putih daripada susu, baunya lebih harum daripada kasturi, bejananya sebanyak bintang di langit. Siapa yang minum darinya, maka tak akan merasakan dahaga selama-lamanya.